Organization. WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa arus perdagangan global dapat berjalan secara lancar. WTO juga melakukan hal ini dengan menerapkan aturan perdagangan multilateral yang disepakati secara bersama. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi latar belakang terbentuknya World Trade Organization atau WTO? Yang pertama, WTO merupakan penerus General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT yang dibentuk pada tahun 1947. GATT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedua, WTO merupakan bentuk reformasi kedamaian ekonomi dalam sistem global setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, WTO dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara. Selanjutnya ada tujuan dari WTO. Nah, diantaranya ialah 1. Membuat perdagangan antar negara lebih terbuka. Yang kedua, membantu produsen, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, membantu memakmurkan masyarakat global. Yang keempat, menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Yang kelima, mendorong kemajuan ekonomi dunia dan negara-negara di dalamnya. Yang keenam, mengurangi angka kemiskinan di seluruh dunia. Selanjutnya, ada peran dari WTO. Peran WTO dalam perdagangan internasional di antaranya ada 1. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mengurangi dan menghapus hambatan perdagangan. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan perdagangan. Yang keempat, menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang kelima, melakukan monitor kebijakan perdagangan negara anggota. Yang keenam, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Yang ketujuh, memajukan dialog dan pemahaman tentang hubungan perdagangan dan lingkungan. Yang kedelapan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia memiliki dampak positif terhadap hubungan internasional. Di antaranya, yang pertama, menjaga stabilitas perdagangan. WTO menyediakan forum untuk menyelesaikan konflik perdagangan secara damai. Yang kedua, menurunkan hambatan perdagangan. WTO menerapkan prinsip non-diskriminasi dan negosiasi untuk menurunkan hambatan perdagangan. Yang ketiga, menciptakan kepastian dan stabilitas hubungan perdagangan. WTO mengatur perdagangan internasional untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi para anggotanya. Yang keempat, konflik antar negara. WTO dapat meredam konflik antar negara sehingga tercapai sasaran terwujudnya perdamaian dunia. Yang kelima, memfasilitasi penggunaan langkah-langkah perdagangan untuk melindungi lingkungan. Aturan WTO memberikan ruang kebijakan untuk mengakoordinasi penggunaan langkah perdagangan untuk melindungi lingkungan. WTO juga memberi dampak negatif terhadap hubungan internasional. Dampak yang pertama yaitu negara-negara berkembang dapat menderita akibat terganggunya perjanjian perdagangan dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena negara-negara berkembang memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap ekonomi global. Nah, dampak yang kedua ini, negara berkembang dapat mengalami penurunan kesejahteraan dan terhambatnya proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh aturan-aturan syarat dan sanksi yang dibuat WTO. Dampak yang terakhir, pada produk negara-negara berkembang masih sulit menembus pasar negara maju. Hal ini disebabkan karena negara maju masih mempraktikkan hambatan non-tarif yang tinggi. Anggota WTO. Saat ini, jumlah anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah 164 negara.
Dari jumlah tersebut, 117 negara merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Ada beberapa negara yang tergabung dalam anggota WTO, di antaranya pada 1 Januari 1995 ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan juga Indonesia. Dan Cina bergabung pada tanggal 11 Desember 2001, Arab Saudi 11 Desember 2005, dan yang terakhir ada Ukraina yang bergabung pada 16 Mei 2008. Pascal Lamy berperan sebagai Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia WTO selama 2 periode, yaitu dari September 2005 hingga September 2013. Selain sebagai Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy juga pernah menjabat sebagai penasihat politik, pebisnis, dan komisaris perdagangan UE. Roberto Carvalho de Azevedo adalah Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang terpilih pada 2013 menggantikan Pascal Lamy. Ia juga pernah menjadi perwakilan Brasil di WTO sejak 2008. Azevedo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal WTO pada 31 Agustus 2020.